Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyainatul Walidah dari kelas BKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang fraktur atau patah tulang. Yang pertama, definisi dari fraktur. Definisi dari fraktur adalah terputusnya kontinuitas atau keutuhan tulang yang ditentukan berdasarkan jenis dan luasnya. Secara etiologi, penyebab fraktur itu disebabkan karena ada 4 diantaranya. Untuk yang pertama yakni trauma, yang kedua degenerasi, yang ketiga spontan, yang keempat fraktur patologis. Untuk yang pertama yakni trauma. Trauma itu disebabkan karena 2, yakni secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau yang secara tidak langsung itu antara benturan sama tempat terjadinya patah tulang atau fraktur itu berjauhan. Untuk yang pertama secara tidak langsung, yakni benturan pada tulang yang mengakibatkan patah di tempat tersebut. Contohnya, misalnya kalau kita jatuh di tangan kita mengalami benturan. Nah, benturannya itu terdapat fraktur atau patah tulang. Nah, antara benturan sama patah tulangnya itu dalam satu tempat. Kalau yang secara tidak langsung itu antara benturan sama tempat terjadinya patah tulang atau fraktur itu berjauhan. Yang spontan itu biasanya terjadinya tarikan otot yang sangat kuat. Contohnya itu saat melakukan olahraga, dia itu bekerja dengan kuat sehingga ototnya itu menarik dan mengakibatkan tulang fraktur. Untuk yang degenerasi itu adanya kemunduran patologis dari jaringan itu sendiri, seperti dia itu karena faktor usia lanjut gitu. Ini yang terakhir karena fraktur patologis. Dia ini disebabkan karena suatu adanya penyakit seperti osteoporosis atau kanker tulang. Adapun manifestis klinis dari fraktur tersebut atau dampak adanya patah tulang itu pada tubuh kita. Yang pertama yakni nyeri lokal. Biasanya kalau seseorang dengan menderita fraktur, biasanya dia itu merasakan nyeri pada bagian sekitar fraktur pada tulangnya itu. Untuk yang kedua yakni pembengkakan. Pembengkakan ini biasanya terjadi juga kalau misalnya patahnya itu di dalam gitu. Dia tuh tulangnya tuh nggak keluar. Maksudnya tidak menimbulkan suatu luka gitu. Jadi nanti tuh dia itu patah di dalam, terus juga menimbulkan dampak bengkak di luarnya pada dagingnya gitu, ototnya. Untuk yang ketiga yakni eritema, yang keempat peningkatan suhu, dan yang kelima ini pergerakan yang abnormal. Jadi kalau misalnya seseorang mengalami fraktur atau patah tulang, biasanya disabilisasinya atau pergerakannya itu terhambat gitu. Untuk selanjutnya yakni jenis-jenis fraktur. Itu ada fraktur komplet, fraktur tidak komplet, fraktur terbuka atau fraktur tertutup. Untuk fraktur komplet yakni fraktur atau patah tulang pada seluruh garis tengah pada tulang, dan biasanya itu mengalami pergeseran dan posisi yang darinya normal menjadi abnormal. Untuk fraktur yang tidak komplit yakni fraktur atau patah yang terjadi pada sebagian dari garis tengah tulang saja. Yang ketiga yakni fraktur tertutup. Jadi fraktur tertutup itu fraktur atau patah tulang yang terjadi di dalam. Jadi patahnya itu di dalam. Sedangkan yang fraktur terbuka, dia itu patahnya itu sampai keluar dari jaringan otot gitu, jaringan otot dan daging, bahkan sampai menembus jaringan kulit.
Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memaparkan beberapa pathway ataupun juga patofisiologi dari patah tulang. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan sedikit tentang fraktur atau patah tulang. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi kalian yang sedang mendengarkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.